Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Martabasili, calon guru penggerak angkatan 6 asal SMA 4 Kota Probolinggo. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya melalui video yang berhubungan dengan aksi nyata yang terkait dengan visi guru penggerak, di mana di dalamnya terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan hal-hal perubahan positif yang akan saya lakukan di sekolah saya. Terdapat banyak hal yang telah lakukan selama saya mengabdi di sekolah saya, tetapi saya memilih salah satu yang berhubungan dengan kegiatan saya sekarang ini. Sebelum menuju ke implementasi nyata terkait aksi nyata saya yang memiliki visi guru penggerak, saya harus menjabarkan beberapa hal terkait dengan motivasi saya. Yang pertama, saya selaku calon guru penggerak harus memiliki latar belakang motivasi yang kuat. Jika dikaitkan dengan pendidikan calon guru penggerak, itu berhubungan dengan semangat yang terdapat pada visi guru penggerak. Berdasarkan analisis kebutuhan, analisis latar belakang, dan harapan yang diinginkan yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, saya telah merumuskan visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu yang berhubungan dengan pendidikan saya dan karakteristik murid. Akhirnya, visi tersebut mengerucut pada mewujudkan pribadi istimewa yang berkarakter profil Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, profil pelajar Pancasila adalah tujuan yang diharapkan muncul menjadi karakter murid yang menjalankan kurikulum merdeka. Nah, berhubungan dengan visi saya untuk mewujudkan pribadi istimewa yang berkarakter profil Pancasila, saya sangat termotivasi untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang berhubungan dengan pengembangan karakter siswa, di mana memiliki pribadi yang istimewa dan profil pelajar Pancasila. Nah, saya secara khusus akan menjabarkan mulai dari perencanaan sampai akhir eksekusi dari langkah nyata saya yang berhubungan dengan visi guru penggerak. Seperti yang kita pahami bahwa sebelum kita mengeksekusi suatu kegiatan atau kebijakan, kita mulai dari perencanaan dahulu. Dalam hal ini, saya menerapkan prinsip inquiry apresiatif sebagai paradigma dalam kita mengeksekusi suatu rancangan kegiatan. Konsep dari inquiry apresiatif di sini adalah sebuah pendekatan di mana dalam mencapai suatu proses perubahan, kita harus memiliki prinsip pendekatan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis pada kekuatan. Nah, berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun di sekolah saya, ada beberapa temuan bahwa sekolah saya memiliki keunggulan di bidang non-akademik, di mana kekuatan-kekuatan di dalamnya adalah kekuatan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi modal kami untuk mengembangkan pribadi-pribadi yang istimewa sesuai dengan prinsip visi saya sebagai guru penggerak. Di dalamnya ada kata istimewa, di mana setiap anak istimewa, memiliki keunikan sendiri-sendiri
memiliki karakter-karakter sendiri-sendiri dan memiliki potensi luar biasa sendiri-sendiri, yang nanti akhirnya potensi tersebut diimbangi dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, keunikan-keunikan itu yang mengerucut pada istilah istimewa secara konkret bisa dikatakan bahwa mereka memiliki keunikan berdasarkan latar belakang sekolah saya, latar belakang di bidang non-akademik. Nah, untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut, budaya kemarin sebelumnya bahwa anak-anak memiliki potensi luar biasa di bidang non-akademik, kami mengembangkan kegiatan yang terstruktur, terencana dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sini sudah berjalan jauh sebelumnya, sebelum era pandemi, dan saat ini alhamdulillah kita sudah memasuki pasca pandemi. Di tahun pelajaran 2022 dan 2023, alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan tatap muka. Nah, ini akan menjadi langkah awal untuk kegiatan ekstrakurikuler untuk kegiatan tatap muka. Nah, berdasarkan prinsip inquiry apresiasi sebagai paradigma di mana kita sudah menyampaikan latar belakang kekuatan-kekuatannya, kami akan berproses menuju ke kegiatannya, di mana kami akan melakukan perencanaan menggunakan pendekatan Bagja. Pendekatan Bagja yang kita berikan, yang kita implementasikan, sudah kita wujudkan dalam beberapa tahapan-tahapan. Nah, kami akan menyampaikan beberapa tahapan-tahapan dan kami akan berikan dalam bentuk tertulis supaya kita bisa memaknai secara bersama. Target utama dalam hal ini adalah kegiatan ekstrakurikuler adalah pendongkrak dan wadah bagi terbentuknya pribadi-pribadi yang unik, yang istimewa, dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kita akan memberikan suatu rangkaian penjelasan dalam bentuk kanvas Bagja, perencanaan implementasi model inquiry Bagja. Yang menjadi pertamaan utama adalah inovasi jurnal online ekstrakurikuler yang praktis. Seperti kita ketahui, kegiatan ekstrakurikuler ada kegiatan di luar akademik, di luar kegiatan belajar mengajar di kelas. Bisa jadi pada kenyataannya kegiatan ini adalah kegiatan yang dianggap sebelah mata. Padahal kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting untuk mengimbangi potensi-potensi akademik di kelas dan di mata pelajaran yang ada. Sebagai langkah inovasi, kami berpikir bagaimana bisa mengefektifkan kegiatan ekstra supaya berjalan dengan baik, dengan terstruktur, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, kami memunculkan judul inovasi jurnal online ekstrakurikuler yang praktis. Berdasarkan tata urutan tahapan Bagja, yang pertama buat pertanyaan seperti yang telah dijelaskan tadi, inovasi jurnal online ekstrakurikuler yang praktis. Langkah berikutnya, kita mengambil pelajaran dari hal-hal positif, modal-modal keunggulan kita selama ini. Yang pertama, visi dan misi sekolah yang berunggulan lokal dan global, di mana berorientasi pada prestasi dan keunggulan non-akademik dan akademik. Yang kedua, pandemi sudah berakhir. Murid sudah bisa melakukan pembelajaran dan ekstra melalui tatap muka di sekolah. Yang ketiga, terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan karakter Pancasila, di mana murid dapat memanfaatkan ekstra untuk pengembangan potensi mereka di luar kegiatan ekstrakurikuler. SMA 4 sekolah kami telah tahun kedua melaksanakan sekolah penggerak, di mana di dalamnya ada karakter pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, beragam bakat dan minat murid di bidang non-akademik yang memerlukan wadah untuk mengembangkan potensinya. Ini adalah
langkah ambil pelajaran. Yang berikutnya, gali informasi. Di dalamnya terdapat mimpi-mimpi sebagai berikut: komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan penanggung jawab dan tim inti berkait dengan evaluasi dan rencana pelaksanaan kegiatan ekstra terlaksana baik dan berkelanjutan. Yang kedua, terdapat data dan informasi yang lengkap terkait evaluasi pelaksanaan ekstra yang diambil dari berbagai pihak yang berhubungan. Secara khusus adalah siswa sebagai pelaksana dan sebagai subjek di lapangan terkait dengan ekstra. Yang ketiga, terdapat peraturan yang mengikat murid untuk wajib mengikuti ekstra. Dan yang keempat, adanya kebiasaan baru tim ekstrakurikuler, terutama pembina dan ketua ekstra, bertanggung jawab secara rutin melaporkan kegiatan ekstra secara online dan langsung. Ini adalah impian di mana selama ini kegiatan ekstra terlaporkan minimal seminggu sekali. Target kami detik itu juga, saat itu juga ada laporan kegiatan ekstra dalam bentuk tertulis, minimal ada laporan berupa foto, sehingga kegiatan bisa berjalan dan terpantau secara langsung. Berikutnya, tahapan jabaran rencana. Kami telah berkoordinasi ada 3 langkah. Yang pertama, di awal tahun pembelajaran bulan Juli 2022, bersama dengan penanggung jawab dan tim inti ekstra berkolaborasi merumuskan jenis, pendanaan, pembina, pelatih, jadwal, tempat, dan teknis ekstra yang akan dilaksanakan. Kedua, pada minggu pertama bulan Agustus 2002, bersama dengan penanggung jawab dan tim inti ekstra berkolaborasi merumuskan teknis dan prosedur pelaporan pembelajaran masing-masing ekstra secara real time. Yang ketiga, pada minggu kedua Agustus 2022, bersama dengan penanggung jawab dan tim inti ekstra berkolaborasi merumuskan inovasi baru untuk merencanakan media hasil pelaporan pembelajaran masing-masing ekstra secara real time. Sebagai langkah akhir mengeksekusi, ada langkah atur eksekusi. Di dalamnya terdapat 3 langkah utama. Yang pertama, pada minggu ketiga dan keempat bulan Agustus 2022, tim ekstra membuat dan mensosialisasikan teknis dan prosedur pelaporan pembelajaran masing-masing ekstra secara real time atau langsung, berupa jurnal dan presensi peserta ekstrakurikuler secara online dengan menggunakan perpaduan aplikasi Google Slide, Google Form, Google Spreadsheet, Google Sheets, disertai dengan foto pembelajaran ketika berlangsung. Yang kedua, pada minggu keempat bulan Agustus 2022, mensosialisasikan inovasi media menggunakan perpaduan aplikasi Google yang telah kami sampaikan. Sosialisasi berupa hasil pelaporan pembelajaran masing-masing ekstra secara real time atau langsung oleh tim inti kepada tim pelaksana, dalam hal ini pembina dan ketua ekstra. Ketua ekstra bertanggung jawab atas presensi kehadiran, pembina bertanggung jawab atas jurnal ekstrakurikuler online yang dilakukan secara langsung dan real time. Yang terakhir, tahapan utamanya yaitu mulai minggu pertama bulan September 2022, setiap pembina dan ekstrakurikuler melaporkan jurnal dan presensi secara online dan ditindaklanjuti oleh tim ekstrakurikuler. Di bulan September, kegiatan ekstra sudah berjalan dengan rutin sesuai dengan jadwal yang ada. Sehingga di bulan tersebut, di saat kegiatan pembelajaran ekstra berlangsung, di saat itu juga di akhir pembelajaran, pembina melaporkan jurnal kegiatannya secara online, ketua ekstra atau admin melaporkan hasil presensi anggota ekstranya secara online. Nah, itu adalah rangkaian tahapan pada lembar kerja Kanvas Bagja yang menjadi dasar kami dalam melakukan kegiatan. Selebihnya nanti akan ada teknis inovasi kami terkait kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi bentuk langkah konkret
dari kegiatan yang sudah terumuskan dalam langkah-langkah Kanvas Bagja ini. Demikian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan inovasi apresiasi yang diimplementasikan dalam Kanvas Bagja. Alhamdulillah, kami berusaha semaksimal mungkin dengan semangat luar biasa untuk mewujudkan visi calon guru penggerak, di mana yang menjadi semangat saya, yang menjadi tonggak kekuatan saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah adalah visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewujudkan pribadi yang istimewa dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Demikian uraian langkah kami, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya kami akan menyampaikan teknis terkait dengan kegiatan inovasi, langkah-langkah Bagja terkait dengan inovasi kegiatan pelaporan ekstra secara online. Selamat menikmati. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil konkret aksi nyata dari implementasi Kanvas Bagja yang di dalamnya menjawab tentang tantangan pertanyaan utama kegiatan ekstrakurikuler, jurnal kegiatan ekstrakurikuler yang efektif atau praktis. Di sini eksekusi utama kami adalah aplikasi sederhana yang menggunakan berbagai macam fasilitas Google, di mana aplikasi ini adalah jawaban terkait dengan solusi kegiatan ekstrakurikuler supaya bisa berjalan dengan maksimal, bisa terpantau dengan maksimal kegiatannya, sehingga target tujuan pengembangan kegiatan siswa untuk menjadi visi, mewujudkan visi pribadi yang istimewa dengan berkarakter Pancasila bisa lebih cepat tercapai. Langsung saja pada tampilan layar, di situ adalah tampilan menu utama Google Presentasi. Di dalamnya terdapat tombol-tombol menuju ke link yang digunakan untuk mengisi laporan atau jurnal kegiatan ekstra yang akan diakomodir oleh tim ekstra. Di sini kami akan menampilkan tampilan menu ekstra SMAPA online. Di dalamnya terdapat link menuju ke eksekusi laporan kegiatan. Nanti akan kami imbangi dengan tampilan hasil laporan yang akan dikelola oleh tim ekstra. Jadi di sini tampilan yang akan dieksekusi oleh pelaksana ekstra, yaitu pembina dan ketua ekstra atau admin. Nanti kami akan juga menampilkan tampilan hasil akhir evaluasi atau pengamatan kami, pemantauan kami terkait dengan pelaksanaan ekstra. Terkait dengan pelaksanaan yang dilaporkan oleh pembina, kita langsung tampilkan hasil Google presentasi. Di sini pembina bertanggung jawab untuk mengisi kegiatan jurnal yang dilaporkan secara real time. Nah, nanti akan menekan tombol warna hijau, nanti otomatis akan muncul link. Ketika akan diklik, akan muncul Google Form. Di dalamnya di situ berisi jurnal ekstrakurikuler. Di sini terdapat informasi jurnal yang diharapkan bisa dibaca, teknis yang harus dipahami oleh pembina. Kemudian diisi oleh
pembina, di dalamnya ada pilihan ekstrakurikuler. Kita pilih salah satu sesuai dengan yang pembina pandu. Kemudian tanggalnya sesuai dengan kondisi yang ada, diharapkan mengisi tepat sesuai dengan harinya dan saat pelaksanaan. Kemudian diisi oleh pertemuan keberapa. Kemudian nama pembinanya sudah muncul di situ, tinggal mengeksekusi saja. Kemudian kehadiran pembina, kalau ada pelatih nanti akan dipilih pelatih siapa namanya, kalau tidak ada pilih kosong. Kemudian materinya bisa diisikan materi yang sedang berlangsung, jadi harapannya diisi secepatnya saat kegiatan pembelajaran ekstra berlangsung. Misal kita isi aktivitas kegiatan yang ada. Setelah itu kita akan mengisikan bukti fisik terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Bukti fisik di sini yaitu kegiatan yang sedang berjalan. Misalnya kegiatan aktivitas ini. Jadi harapannya pembina bisa memfoto aktivitas yang sedang berjalan sebagai bukti nyata bahwa aktivitas itu benar-benar dilakukan. Kemudian ada menu absensi di sini. Kita akan pilih sesuai dengan ekstranya, tadi adalah ekstra jurnalistik. Nanti setelah kita akan pilih ekstra jurnalistik. Kemudian berikutnya kita akan pilih anak-anak yang tidak masuk. Kalau nihil kita pilih nihil, kalau tidak masuk kita akan bentang siapa yang tidak masuk. Sebagai penyeimbang, ketua ekstra atau admin ekstra masing-masing memiliki tugas untuk mengentry secara detail. Berdasarkan aturan, pembina berorientasi pada pelaksana kegiatan. Kalau presensi nanti secara detail akan dikirim oleh ketua ekstra atau admin. Kemudian pilih kirim. Kalau setelah pilih kirim nanti akan terakumulasi dan muncul di hasil jurnal ekstra. Nah, nanti Bapak Ibu pembina bisa melihat keberhasilan kegiatan mengisi jurnal ada di sini. Di sini adalah kumpulan hasil link jurnal yang secara online yang diisi oleh Bapak Ibu di kelas ekstra. Nah, ini muncul kegiatan ekstra yang barusan diisikan, nanti sebagai cross check bahwa yang sudah dientrikan bisa masuk, bisa dilihat di menu ini. Ini bisa langsung dilihat pada menu ini, hasil entry jurnal ekstra. Nanti kita diklik, nanti yang muncul adalah hasil entry-nya. Ini hasil entry-nya. Untuk admin atau tim ekstrakurikuler itu bisa memantau juga secara langsung hasil dari jurnalnya sudah terisi apa tidak. Itu bisa dilihat langsung di hasil jurnal. Di sini kita menggunakan fasilitas filter sehingga kita bisa menyeleksi dengan mudah ekstra yang kita inginkan, pertemuan keberapa, kemudian nama pembinanya siapa saja, kemudian nama pelatihnya siapa, sehingga kita bisa memantau. Nah, salah satu bentuk inovasi yang lain selain kita menghubungkan jurnal ekstra yang di dalamnya terkait dengan kehadiran pembina, pelaksanaan keaktifan ekstra, kemudian pelatih dan materi, serta dokumentasi kegiatan, kita juga mengembangkan rekapitulasi yang di sini kita memodifikasi rumus sehingga kita bisa memunculkan secara otomatis data terkait dengan pengisian jurnal. Jadi ketika Bapak Ibu pembina mengisi jurnal ekstrakurikuler, otomatis jika eksekusi selesai dan berhasil akan muncul centang untuk rekap ekstrakurikuler.
Di sini adalah rekapitulasi kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan. Masing-masing pertemuan 1 bulan ada maksimal 5 pertemuan. Di sini ada jumlah yang juga secara otomatis akan muncul. Tadi untuk hari ini adalah sudah masuk di bulan November. Ini kolomnya. Di sini sudah muncul beberapa centang tentang kegiatan eksternal berjalan. Jadi nanti ini sekaligus sebagai checklist antara tim ekstrakurikuler dengan tim pelaksana pembina bahwa eksternal sudah berjalan. Jadi intinya alhamdulillah kita bisa melihat secara langsung aktivitas pelaksanaan tanpa harus menunggu hasil rekapitulasi manual, di mana sebelumnya suatu kegiatan ekstra tidak bisa kita pantau secara langsung karena harus menunggu hasil rekap minimal 1 minggu baru terkumpul dan bisa kita lihat keaktifannya. Nah, ketika dalam posisi pembina, selain kita bisa mengecek rekap ekstra, kita juga bisa mengecek rekap pembina, kehadiran dia selama kegiatan ekstra berlangsung, itu berapa kali datang, berapa kali membina, itu akan muncul secara otomatis di call sheet rekap pembina. Misalnya tadi saya di Pertabasili bulan kemarin mengisi total 3 kali pertemuan. Untuk hari ini saya kebetulan dapat kesempatan untuk mengisi 2 ekstra, akhirnya muncul 2 ekstra karena saya sudah mengisi jurnal, sehingga pada pertemuan pertama ini saya sudah muncul 2 ekstra dan nanti akan bertemu totalnya di akhir bulan untuk laporan hasil kegiatan ekstra. Nah, selain rekap pembina juga ada rekap pelatih. Di sini ekstra-ekstra yang ada pelatihnya nanti akan muncul tercentang otomatis kehadiran pembina atau kehadiran pelatihnya, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan jika ada hubungannya dengan transport atau HR, sehingga nanti eksekusi laporannya akan lebih efektif dan lebih efisien. Ini adalah menu yang akan dieksplor datanya oleh pembina kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan untuk posisi sebagai tim ekstrakurikuler, kita juga bisa memantau secara langsung kegiatannya, kemudian mengkonfirmasi jika ada temuan-temuan yang perlu dikonfirmasi dan sebagainya. Di akhir bulan kita bisa meng-cross check keaktifan ekstranya, kemudian bisa menindaklanjuti mengapa kok tidak aktif dan seterusnya. Jika ada kesalahan data, kita bisa segera mengkonfirmasi melalui grup pembina yang sudah kita buat. Nah, untuk cross check data kita juga bisa menggunakan sheet hasil jurnal ekstra. Kita manfaatkan filter-filter yang ada di sini. Itu adalah yang berhubungan dengan pembina. Nah, untuk tugas ketua ekstra siswa dalam hal ini, atau bisa dikatakan admin, itu mereka tugasnya adalah mengentry data kehadiran secara detail satu persatu. Soalnya kalau pembina itu khawatir waktunya terbatas, ada pembina yang sekaligus menjadi pelatih. Nah, akhirnya beban untuk mengeksekusi secara detail itu ada di ketua ekstra. Nah, hasil rekap ketua ekstra nanti akan muncul di sini. Di sini ada linknya. Ketika diklik nanti akan muncul absensi ekstrakurikuler. Ini nanti akan muncul ekstrakurikuler, siapa saja yang tidak masuk nanti akan bisa dipantau langsung oleh tim ekstra dan pembinanya. Nanti bisa ditindaklanjuti jika ada temuan yang meresahkan, misalnya banyak yang tidak hadir dan seterusnya, bisa secara langsung kita tindak lanjuti besok atau secepatnya. Kemudian di situs atau
di jurnal ekstra online di sini Semapa Ekstra Online juga nanti akan muncul menu situs ekstra Semapa. Di sini kami baru mengembangkan informasi yang padat terkait dengan bagaimana ekstrakurikuler yang ada di Semapa 4. Akhirnya kita mengembangkan situs ekstra Semapa. Nah, ketika di dalamnya kita bisa memantau langsung hasil pendataan atau segala hal terkait kegiatan ekstra yang bisa kita publish ke masyarakat umum. Nah, ini adalah tampilan ekstrakurikuler yang dalam tahap pengembangan, di mana kita bisa memasukkan seluruh informasi terkait dengan ekstrakurikuler Semapa 4 di sini. Nanti di sini akan ada muncul aktivitas-aktivitas ekstra, kemudian macam-macam ekstra, kemudian prestasi ekstra, kemudian link-link kepada sosmed ekstra masing-masing. Nah, ini adalah inovasi yang kita kembangkan untuk mewujudkan visi saya sebagai guru penggerak, khususnya visi Semapa 4 sebagai sekolah saya bernaung. Terkait dengan visi guru penggerak saya melalui inovasi ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mewujudkan pribadi yang istimewa, yang berkarakter Pancasila. Kemudian bisa mewujudkan juga visi sekolah saya Semapa Probolinggo, yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila, kemudian peduli lingkungan dan berkeunggulan lokal dan global. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan inovasi sebagai bentuk konkret pertanyaan atau eksekusi jawaban terkait dengan pelaksanaan ekstrakurikuler yang praktis, efisien. Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.